Wanita itu masuk ke kamar mandi dan berganti memakai setelan jas. Lalu ia menggulung rambutnya, memasang wig pendek. Semua itu karena posisi yang ia lamar hari ini hanya menerima pria. Namun ia harus mendapatkan pekerjaan ini demi mengumpulkan biaya operasi anaknya yang sakit parah. Sementara itu di kantor CEO, ibunya membawa beberapa wanita cantik untuk melamar posisi sekretaris. Karena sesuai wasiat kakek, CEO harus menikah dalam 3 tahun. Jika tidak kendali keluarga akan jatuh ke tangan paman keduanya. Kini tenggat waktu hanya tersisa setengah bulan. Namun CEO sama sekali tidak tertarik. Di saat itu wanita tersebut melihat kerumunan di depan pintu. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah masuk ke kantor. Saat matanya bertemu dengan CEO, keduanya langsung merasa ada keakraban aneh. CEO pun langsung menunjuknya sebagai sekretaris. Semua orang terkejut. Ibunya marah besar dan bergegas pergi. Wanita itu pun berhasil masuk dengan identitas sebagai pria. Namun di hari pertama, ia tanpa sengaja menumpahkan kopi ke tubuh CEO. Dengan panik, ia segera mengelapnya. Tepat saat itu mantan pacar CEO muncul. Melihat adegan itu, ia langsung marah besar. Wanita itu buru-buru pergi mengambil teh. Namun setelah ia keluar, mantan pacar tanpa malu meminta balikan. Katanya dulu ia menolak karena keluarga tidak setuju. Namun CEO masih ingat jelas. Saat itu dia pergi karena tergiur harta. Jadi meski ia menangis, CEO sama sekali tidak tersentuh. Saat itu wanita itu kembali membawa kopi. Namun mantan pacar melihat bubuk putih di pinggir cangkir. Langsung menuduh wanita itu berniat jahat. CEO pun bertanya langsung. Wanita itu menjelaskan. CEO belakangan sering batuk. Jadi ia khusus meminta dokter membuat obat dan mencampurnya ke kopi. Mendengar itu CEO merasa tersentuh. Namun mantan pacar tetap berteriak-teriak menyatakan dirinya lebih cocok. CEO akhirnya tak tahan dan langsung mengusirnya pergi. Setelah itu wanita itu membereskan cangkir. Tanpa sengaja terpeleset dan jatuh ke pelukan CEO. Keduanya langsung gugup. Ia segera berdiri dan membawa cangkir pergi dengan tangan gemetar. Keesokan harinya mantan pacar datang lagi. Untung CEO segera menghentikannya. Namun saat melihat wanita itu lewat, ia langsung menahannya dan bertanya, apakah ia yang mengatakan sesuatu pada CEO? Meski wanita itu menjawab itu perintah CEO, mantan pacar tetap marah dan mendorongnya. Untung CEO muncul tepat waktu, langsung menahan wanita itu di pelukannya. Mantan pacar masih saja bicara, mengatakan ia tahu CEO butuh segera menikah untuk mendapatkan warisan, dan hanya dirinya yang bersedia menikah dengannya. Namun CEO sama sekali tidak gentar, justru langsung mencium bibir wanita itu di depan semua orang. Semua terkejut. Paman keduanya pun datang. Melihat adegan itu ia langsung bertanya, apakah CEO benar-benar menyukai pria? Lalu mengingatkannya soal wasiat. CEO sama sekali tidak peduli, malah mengejek pamannya yang berpikiran kuno. Paman itu langsung marah besar, dan bahkan ingin menguji wanita itu. Wanita itu panik. Untung CEO menggenggam tangannya. Dengan tegas berkata urusannya bukan urusan sang paman. Lebih baik ia mengurus belasan anak di luar sana. Melihat CEO begitu melindunginya, paman itu hanya bisa pergi dengan kesal. Setelah itu wanita itu bersiap pergi. Namun CEO tiba-tiba menahannya, membuatnya kembali jatuh ke pelukan CEO. Saat itu CEO timbul pikiran berbahaya, bahwa mungkin tidak masalah jika pengantinnya adalah wanita ini. Namun wanita itu merasa tidak nyaman, dan buru-buru mencari alasan untuk pergi. Di saat itu tanpa sengaja ia menjatuhkan sebuah foto. CEO mengambilnya, dan terkejut menemukan anak di foto itu mirip sekali dengan dirinya saat kecil.